Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyil mu'minin. Alladhi akramana bid-din وجعلنا فيه إخوة متحابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين إنما المؤمنون إخوة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل المسلم أخو المسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wahai para hamba-hamba Allah pilihan, Anda semua yang di masjid ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Dan semoga kehadiran kita di sini hari ini akan menjadi catatan kebaikan kita di akhirat nanti. Akan menjadi saksi bahwa kita peduli kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada, wabil khusus di Baitul Maqdis. Berbahagialah Anda, bersyukurlah Anda karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu semuanya, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Jangan pernah bosan membela Baitul Maqdis. Jangan pernah kendor. Walaupun kita sudah berpuluh-puluh kali mengadakan acara seperti ini, jangan pernah bosan, jangan pernah kendor. Karena acara seperti ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Enggak akan selesai sampai kiamat. Permasalahan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, bumi Palestina ini akan terus berlanjut sampai kiamat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Jadi ini terus berlanjut sampai kiamat. Jangan pernah bosan. Jangan pernah mengatakan Palestina lagi, Palestina lagi, Al-Aqsa lagi, Al-Aqsa lagi, Gaza lagi, Gaza lagi. Terus sampai kiamat, nggak berhenti. Jangan pernah bosan, jangan pernah kendor. Kalau bahasa sekarang itu gaspol, semangat terus. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika kaum muslimin memerangi Yahudi, Yahudi lari terbirit-birit. Mereka sembunyi di balik batu, mereka sembunyi di balik pohon. Ternyata batu dan pohon pun benci kepada Yahudi, muak kepada Yahudi.
batu dan pohon berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, hadza Yahudi khalfi, faqtulhu. Hai Muslim, hai hamba Allah, Yahudi di belakangku, kemarilah kamu, bunuh dia. Itu batu dan pohon bukan mengatakan ya Arabi, wahai orang Arab, bukan. Tapi ya Muslim, ya Abdullah. Berarti masalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu masalah kaum muslimin semuanya, bukan masalahnya orang Arab saja. Lalu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu pohon yang tidak berbicara yang menjadi tempat persembunyian Yahudi, yaitu pohon Gharqad. Dan orang-orang Yahudi sekarang ini sudah rajin menanam pohon Gharqad. Jadi mereka percaya dengan hadits ini dan mereka sudah siap-siap. Nanti kalau datang saatnya mereka akan sembunyi di balik pohon Gharqad. Sehingga ini masih panjang perjalanan. Dari hadits ini para ulama mengambil faedah bahwa perang akhir zaman nanti sudah tidak ada teknologi lagi. Tidak ada pesawat, tidak ada bom, tidak ada tenaga nuklir, tidak ada tenaga listrik, dan semuanya tidak ada. Kembali manual. Naik onta, naik kuda, senjatanya adalah pedang, kemudian tombak dan panah. Saat itulah pohon Gharqad sangat efektif untuk tempat sembunyi, karena pohon Gharqad itu mirip semak-semak. Sehingga kalau hari ini pohon Gharqad ya nggak ada faedahnya, ya dibom ya habis, sak pohonnya sak kotanya habis. Sehingga ini terus berlanjut sampai kiamat nanti. Karena itu jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat, walaupun kita sudah puluhan kali mengadakan acara seperti ini. Cukup menjadi manusia untuk paham dan peduli penderitaan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan Palestina. Hanya cukup jadi manusia. Kalau yang enggak paham, enggak peduli, berarti bukan manusia. Siapa dia? Kalau orang memberikan narasi-narasi buruk terhadap perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, berarti kambing lebih afdol dari dia. Acara seperti ini penting, terutama untuk anak-anak muda, Gen Z, yang belum tahu sejarah. Jadi dulu itu Palestina milik kaum muslimin, sepanjang masa milik kaum muslimin. Lalu Zionis Yahudi datang ke sana menjadi penjajah. Mula-mula mereka pendatang, mula-mula mereka lemah, lalu mereka nyusun kekuatan dengan kelicikannya, akhirnya mereka menguasai bumi Palestina, Baitul Maqdis. Jadi mereka itu penjajah. Yang punya rumah diusir, rumah-rumah mereka dikuasai. Nah sekarang rakyatnya melawan penjajah. Kok dibalik redaksinya? Narasinya kok dibalik? Yang melawan penjajah disebut sebagai teroris. Kalau memang Hamas adalah teroris, berarti pejuang-pejuang kita dulu adalah teroris, karena melawan penjajah, melawan Belanda dan yang lainnya. Ini perlu terus dipahamkan, jangan sampai salah paham. Itu ada apa? Menyerang Israel. Loh kok ada apa nyerang Israel? Israel itu adalah penjajah, layak diserang, layak diusir. Seperti para pahlawan kita dulu melawan penjajah, membunuh penjajah, mengusir penjajah, itu adalah kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Permasalahan dunia dari dulu sampai sekarang sampai kiamat tetap tidak berubah. Yang ngacau dunia ini adalah Zionis Yahudi. Wis pokok dunia kacau, di belakang itu ada Zionis Yahudi. Mereka itu suka membuat proksi. Proksi itu nabok
nyilih tangan. Yahudi sing ngaco donya kabeh iki ana Yahudi ndek mburine. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Monggo dibuka Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah 61, Ali Imran 21. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Yahudi, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka itu membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Nabi dipateni, apalagi kita. Sehingga orang-orang Hamas itu ngerti betul. Kita harus melawan Yahudi dengan bahasa Yahudi. Mereka barbar dilawan dengan barbar juga. Mereka hanya ngerti dengan bahasa seperti bahasa mereka juga. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya membawakan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kanat Banu Israil fil yaum taqtul 300 nabi, thumma yuqimuna suqa baqlihim fi akhirin nahar." Bani Israel, wabil khusus Yahudi, itu pernah dalam satu hari pagi-pagi membunuh 300 nabi. Jadi isu-isu mateni 300 nabi. Setelah membunuh 300 nabi, mereka pergi ke pasar untuk dagangan sayur. Artinya seakan-akan mereka tidak merasa bersalah. Seakan-akan mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Yaitulah Yahudi. Wis kait biyen ya wis ngono iku, ingkar janji, melanggar kesepakatan. Dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah memberikan hak hidup kepada Yahudi. Ada 3 suku besar Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Tapi mereka selalu ingkar janji, membuat makar. Bahkan puncaknya mereka mau bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meracun Nabi. Akhirnya mereka diperangi dan mereka diusir. Itulah Yahudi sepanjang masa. Jadi ojo kagetan. Iki biasa. Sampai kiamat yang ini iki. Yang penting kita tetap harus bersemangat. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum. Sebenarnya acara-acara seperti ini, kejadian yang ada hari ini, itu untuk menguji keberadaan kita. Anda berada di posisi mana? Ini ujiannya. Intinya di situ. Kemudian juga acara-acara seperti ini sebenarnya tujuannya itu bukan semata-mata membela Palestina dan semisalnya, tapi juga untuk kepentingan kita, ngecas iman kita, menyirami kembali iman kita supaya tetap subur iman kita. Sehingga acara seperti ini perlu rutin diadakan. Di samping kita membela saudara kita, kita juga ngecas iman kita. Kita nyirami iman kita supaya subur. Karena akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah barakallahu fikum, akhir zaman iki akeh wong sing wis berubah. Jangan sampai kita berubah. Hati itu berbolak-balik. Sehingga di antara doa terbanyak Rasulullah Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekarang sudah banyak negara-negara mau membuka perdamaian dengan Israel, mau menerima Israel. Sehingga ulama-ulama pun sudah mulai melunak, melembek. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita untuk tidak seperti itu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim menyatakan sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fitnah akhir zaman. Ini katanya Nabi,
Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Engko akhir zaman ana wong isuk iman sore kafir. Artinya begitu cepat perubahannya karena fitnah akhir zaman, fitnah dunia. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yasiran nas ila fustatain, sehingga nanti manusia terbagi menjadi dua kelompok. Nah, ini pengelompokan, pengayakan, diayak. Sehingga nanti ada dua kelompok. Apa dua kelompok itu? Fustat iman la nifaqa fi wa fustat nifaq la imana fi. Yang satu kelompok orang beriman, iman tulen, iman sejati, enggak ada orang munafik di dalamnya. Sing munafik wis metu kabeh. Kelompok yang kedua adalah kelompok munafik tulen, enggak ada orang berimannya. Orang beriman wis metu kabeh. Nah, tinggal kita pastikan kita berada di mana. Itu masalahnya. Jadi sekarang masalahnya Anda berada di posisi mana gitu loh. Kabeh iki wis jelas. Yang kita sayangkan itu adalah masih ada sebagian dari kita ini sudah tidak membantu, sudah tidak membela, memberikan narasi-narasi, komentar-komentar yang mematahkan semangat, komentar-komentar buruk, sambil sok pinter, sok ngerti, padahal gak ngerti apa-apa. Anda dengan orang yang di lapangan, ngertian sopo? Mereka-mereka yang komentar saenaknya karepe dhewe. Itu dengan orang yang berada di lapangan, yang tahu lapangan, yang lebih ngerti siapa? Yang di lapangan. Wis tutup mulutmu, sumpelen mulutmu. Kamu plester mulutmu, cok ngomong. Wis ngomong keliru kabeh, nambah dosa akhirnya. Iya, Anda tidak tahu apa-apa. Yang di lapangan yang tahu. Sehingga tadi Pak J bilang apa? Kita harus ada connect dengan orang yang berada di garda terdepan. CRO suasana, CRO situasi. Ki gak ngerti apa-apa sok pinter. Ono hadite, ono Qur'ane, pait biyen. Kamu belum lahir wis ono hadite, ono Qur'ane. Tapi apamu gak ngerti cara memahaminya. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita butuh info-info dari orang-orang yang berada di garda terdepan. Ini wis gak membantu, menggembosi, komentar buruk. Anda bukan manusia, Anda layak disebut sebagai binatang. Kambing lebih afdol dari Anda. Bagi wong jihad, berdarah-darah mereka, diberi komentar-komentar seperti itu. Na'udzubillahi min dalik. Sebelum saya lanjutkan sedikit, kemudian kita berdoa. Mari kita mengucapkan yel-yel dulu, biar semangat. Ya, kita ucapkan yel-yel. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad, Saufa Ya'ud. Artinya, wahai Yahudi, ingat perang Khaybar. Tentara Nabi Muhammad SAW pasti datang kembali. Kita ucapkan 3 kali dengan penuh semangat, sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan rasakan iman kita memenuhi seluruh jiwa kita. Monggo. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad, Saufa Ya'ud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad, Saufa Ya'ud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Insyaallah tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali lagi dan kita termasuk salah satu dari mereka. Di antara cita-cita kita, cita-cita saya adalah saya berdoa kepada Allah. Allah memberikan kepada saya mati syahid ketika membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Itu cita-cita saya. Hanya ada 2 kemungkinan. Kita mendapat kemenangan dan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Atau kita gugur sebagai syahid ketika membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Kita semua pasti mati. Matinya orang laki adalah di medan
perang, jihad yang syar'i. Dan jihad yang syar'i itu ada di Masjidil Aqsa. Di Indonesia enggak ada jihad. Di Indonesia dakwah. Di Indonesia dakwah. Ini negeri aman, ini negeri damai. Kalau di Baitul Maqdis, di sana ada jihad yang syar'i. Kenapa sih kita membahas Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis? Minimal ada 5. Ada 5 alasan. Alasan yang pertama, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam. Yang kedua, tempat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum ke langit mampir dulu di Masjidil Aqsa. Ini adalah isyarat orang Islam harus selalu ingat Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Al-Masjidil Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid agung yang kita dianjurkan untuk berangkat ke sana dan sholat di sana. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Yang keempat, karena Baitul Maqdis adalah negerinya para nabi. Para nabi rata-rata di sana. Kemudian yang kelima, Baitul Maqdis adalah Ardur Ribat wal Jihad, tempatnya ribat. Jadi saudara-saudara kita yang berada di sana itu ribat. Mereka mewakili kita menjaga pos pertahanan. Kita di sini enak-enak saja, mereka menjaga, mereka berdarah-darah, mereka dibombardir, namun fadilah mereka luar biasa. Dan orang-orang jalur Gaza itu disuruh pindah nggak mau. Kami pernah masuk jalur Gaza tahun 2010. Mereka disuruh pindah nggak mau. Dikasih tempat yang lebih bagus nggak mau. Bagi mereka adalah menjaga tanah ini adalah kemuliaan apapun resikonya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia ini pro Palestina. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin Indonesia sepanjang masa selalu pro Palestina. Pemerintah Indonesia pro Palestina. Bahkan di pembukaan Undang Dasar 45 itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu Undang-Undang Dasar 45. Berarti kita tidak akan pernah bisa menerima Israel. Dia adalah penjajah yang harus dikirim ke neraka semuanya. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita harus punya kepedulian. Orang beriman itu saudara, orang Islam itu saudara, satu tubuh yang saling menguatkan. Kalau ada tubuh yang sakit ikut merasakan sakit. Kalau kita bicara Islam wal iman, nggak ada batas-batas negara. Kita ini satu, kita ini satu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menolong orang yang teraniaya, tertindas. Kita nggak boleh menyerahkan begitu saja. Kita harus berbuat sesuatu. Termasuk sekarang ini pun kita sedang berbuat, supaya nanti kalau kita ditanya oleh Allah, yang kamu lakukan apa? Ya Allah, aku sudah berbuat ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Engkau selamatkan aku ya Allah, karena aku sudah berbuat semampuku. Kalau berangkat ke sana mungkin tidak semuanya bisa, walaupun mungkin ada yang bisa. Kalau menyumbang dengan dana, insya Allah kita semuanya bisa, sesuai dengan kemampuan kita. Dan insya Allah dana yang masuk akan diserahkan tepat sasaran. Insya Allah amanat, tidak dipotong sedikit pun. Dan mereka memang butuh dana. Untuk membuat terowongan itu butuh dana. Untuk makanan juga butuh dana. Semuanya butuh dana. Dan insya Allah dana-dana kita tidak akan tersia-siakan. Dan insya Allah kita bukan nyumbang. Kita bukan nyumbang ya Bapak Ibu, bukan nyumbang, tapi justru kita difasilitasi untuk nabung kepada Allah. Itu harta tetap milik kita, kita bawa sampai mati, dan kita berniaga dengan perniagaan yang paling menguntungkan dan tidak pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di
di surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau Anda ingin bisnis yang tidak pernah rugi, sekarang insya Allah saat yang tepat. Iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad dengan harta dan nyawa. Tadi pagi sebelum acara dimulai, ada bapak-bapak menyerahkan gelang milik istrinya. Semoga dikabulkan Allah. Dan juga sudah ada beberapa yang masuk dana. Kata Allah, kalau kamu lakukan itu, dosa-dosamu diampuni Allah. Mudah-mudahan dengan kita nyumbang ini, dosa kita diampuni Allah. Kita adalah para pendosa, dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tidak rugi. Ini harta tetap milik kita, kekal selamanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Harta kita oleh Allah diterima, dijadikan banyak, berlipat sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan tidak terhingga. Jadi Anda bukan menyumbang, tapi Anda dibantu, difasilitasi untuk nabung kepada Allah. Tetap milik Anda, dan Anda akan bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian terima kasih kepada semua pihak, pada panitia, relawan sahabat Al-Aqsa, kepada juga pejabat-pejabat yang ikut mendukung acara ini, dari kepolisian, dari TNI, dan semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma farrij hammal mahmumin minal muslimin wa naffis karbal makrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma anqidhil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina warzuqhum bitanatan salihah wa wafiqhum lil amali bi kitabik wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahkimi syariatik. Ya Allah, hari ini kami kumpul ya Allah di rumah-Mu untuk menunjukkan kepedulian kami kepada saudara-saudara kami sebagaimana Engkau perintahkan. Ya Allah, catat kehadiran kami ini ya Allah. Catat kepedulian kami ini ya Allah.
Jadikanlah sebagai pemberat timbangan kebaikan kami nanti hari kiamat. Terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini ya Allah sebagai pengampun dosa-dosa kami ya Allah. Nanti kami ketemu Engkau membawa dosa-dosa kami, dan Kau katakan kepada kami, ini hambaku dulu pernah peduli kepada saudara-saudaranya, hari ini aku ampuni hambaku ini. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami, kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Bebaskan saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Ya Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Izinkan kami ya Allah untuk salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka ya Allah. Beri kesempatan kami ya Allah untuk berjihad, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa, dan kami mendapat kemenangan ya Allah, dan kami bisa salat di sana ya Allah, atau kami mati syahid ketika membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Ya Allah, jaga negeri kami Indonesia ya Allah, Kota Malang, Jawa Timur, dan seluruh negeri kaum muslimin. Jadikanlah negeri ini makmur ya Allah, aman, tenang, tentram, damai, rukun semuanya ya Allah, antara pemimpin, ulama, dan rakyat. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Berilah untuk kami pemimpin yang baik, pemimpin yang menegakkan keadilan, yang memberikan kesejahteraan sehingga rakyat semuanya bahagia. Ya Allah, ini yang kami lakukan ya Allah. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Beri kami sehat walafiat, keluarkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Apabila ada di antara kami yang mendapat kesulitan, berilah kemudahan. Apabila ada yang mendapatkan kesempitan, berilah kelapangan. Apabila ada yang dililit hutang, berilah kemampuan melunasi hutang-hutangnya. Apabila ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Apabila ada yang meninggal dunia, tutuplah dengan rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, beri kami sehat walafiat ya Allah. Beri kami istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati kami selalu berbolak-balik ya Allah, terutama menghadapi fitnah akhir zaman. Berilah kami istiqamah ya Allah sampai akhir umur kami. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah kami rezeki taubatan nasuha sebelum kami mati ya Allah. Sebelum kami mati ya Allah, giring kami untuk taubat ya Allah, sehingga kami sudah taubat sebelum mati dari semua dosa kami yang berhubungan dengan-Mu, yang berhubungan dengan makhluk-Mu, dan kami mati tidak membawa dosa lagi ya Allah. Kami mati dengan kematian yang terindah. Kami mati di jalan-Mu. Kami mati Engkau ridha kepada kami. Kami mati lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Roh kami keluar ya Allah. Kami telah keluar dari sempitnya dunia, dari semua gangguan di dunia, dari semua kepayahan di dunia, menuju luasnya rahmat kasih sayang-Mu. Kematian kami adalah saat terindah bagi kami ya Allah. Saatnya berjumpa dengan kekasih-kekasih kami. Saatnya roh kami kumpul dengan roh-roh suci di sisi-Mu ya Allah, bersama Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, bersama keluarga besar kami ya Allah di syurga firdaus-Mu, memandang wajah-Mu yang maha mulia dan mendapat ridha-Mu, dan Kau tidak murka lagi selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah.
Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.